Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang, NIM akhir saya 0022. Kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang bab idhofah. Selanjutnya ada isim-isim yang dibaca jar, ada 3, yaitu yang pertama dijarkan dengan huruf, yang kedua dijarkan dengan idhofah, yang ketiga isim yang mengikuti pada isim yang dibaca jar. Sebagian huruf jar ada yang dikhususkan pada lafaz Allah dan yang dimudhofkan pada lafaz ka'batun atau dimudhofkan pada ya mutakalim, yaitu huruf jar, seperti lafaz tallahi. Nah, selanjutnya kita ke materi intinya, yaitu tentang idhofah. Jadi idhofah itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama, idhofah memperkirakan huruf la dan mim, dan ini paling banyak terlaku, seperti contoh gulamu Zaidin, yang artinya pembantu milik Zaid. Yang kedua itu ada idhofah memperkirakan huruf min, dan ini banyak terlaku, contohnya itu saibun huzin, yang artinya pakaian dari sutra. Selanjutnya itu yang ketiga, idhofah memperkirakan huruf fi, dan ini sedikit terlakunya, seperti contohnya bal makrul laili, yang artinya penipuan pada malam hari. Nah, yang selanjutnya itu ada definisi idhofah. Idhofah adalah hiya nisbatun takyidiyatun baina asmaini ala takdiri harfil jari tujibul lisanihima jarra abadan, yang artinya nisbat takyidiyah atau pertalian antara 2 isim dengan mengira-ngirakan huruf jar yang menyebabkan atau mewajibkan isim yang keduanya dibaca jar. Nah, selanjutnya kita ke materi intinya, yaitu tentang idhofah. Jadi idhofah itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama, idhofah memperkirakan huruf la dan mim, dan ini paling banyak terlaku, seperti contoh gulamu Zaidin, yang artinya pembantu milik Zaid. Yang kedua itu ada idhofah memperkirakan huruf min, dan ini banyak terlaku, contohnya itu saibun huzin, yang artinya pakaian dari sutra. Selanjutnya itu yang ketiga, idhofah memperkirakan huruf fi, dan ini sedikit terlakunya, seperti contohnya bal makrul laili, yang artinya penipuan pada malam hari. Nah, selanjutnya itu ada pengertian idhofah. Dalam bahasa Arab, idhofah adalah konstruksi gramatikal yang menunjukkan hubungan kepemilikan atau hubungan antara 2 kata, di mana kata kedua yang disebut mudhorof dijelaskan oleh kata pertama yang disebut mudhorof ilaih. Dalam bahasa Indonesia, idhofah itu sering menunjukkan hubungan kepemilikan atau penghubung antar 2 kata. Nah, yang selanjutnya itu ada definisi idhofah. Idhofah adalah hiya nisbatun takyidiyatun baina asmaini ala takdiri harfil jari tujibul lisanihima jarra abadan, yang artinya nisbat takyidiyah atau pertalian antara 2 isim dengan mengira-ngirakan huruf jar yang menyebabkan atau mewajibkan isim yang keduanya dibaca jar. Selanjutnya idhofah itu dibagi menjadi 2. Jadi idhofah yang berfaidah mema'rifatkan jika diidhofkan pada isim ma'rifat, dan
taksis atau mempersempit arti mudhof. Apabila diidofahkan pada isim nakiro, idofa maknawiyah ini cirinya mudhof bukan berupa isim sifat yang diidofahkan pada makmulnya atau lafadz yang diamali isim sifat. Terus yang kedua itu ada idofah yang tidak berfaidah, memarifatkan dan mentaksis mudhof. Idofah ini ciri-cirinya mudhof berupa isim sifat seperti isim fa'il yang diidofahkan pada ma'ful bihnya. Terus isim ma'ful yang diidofahkan pada naibul fa'ilnya. Terus sifat musyabihat yang diidofahkan pada fa'ilnya. Terus selanjutnya ada unsur-unsur idofah. Mudhof adalah kata pertama dalam susunan idofah. Mudhof ini biasanya berupa kata benda atau isim yang menjelaskan atau memberikan informasi tambahan mengenai kata kedua. Mudhof ini enggak memiliki alif lam dan posisinya itu biasanya menjadi kata yang memberikan penjelasan atau spesifikasi terhadap kata berikutnya. Terus ada mudhof ilaih adalah kata kedua dalam susunan idofah. Kata ini biasanya merupakan kata benda atau isim yang dijelaskan atau diterangkan oleh kata pertama atau mudhof. Mudhof ilaih ini selalu menggunakan alif lam atau ya kayak artikel tertentu gitu. Jika tersebut adalah nama yang udah pasti atau seperti nama orang atau nama tempat dan posisinya itu berada setelah mudhof. Terus ada hukum-hukum dalam idofah. Nah, hukum-hukumnya itu ada banyak, ada 5. Yang pertama itu mudhof wajib disunyikan dari tanwin jika berupa mufrad dan nun jika berupa isim tatsniyah atau jamak muzakkar salim. Terus yang kedua, mudhof wajib disunyikan dari al apabila berupa idofah maknawiyah. Terus yang ketiga itu mudhof dimasuki al apabila berupa idofah lafzi dengan syarat sebagai berikut. Mudhof berupa isim tatsniyah, mudhof berupa jamak muzakkar, terus apa lagi ya, mudhof berupa isim yang diidofkan pada lafadz yang kemasukan al. Terus ada mudhof berupa isim yang diidofahkan pada lafadz yang lafadz tersebut diidofahkan lagi pada lafadz yang kemasukan al. Terus ada mudhof berupa isim yang diidofahkan pada lafadz yang bersama domir yang dirujukan pada alnya mudhof. Terus yang keempat itu nggak boleh isim diidofahkan pada muradifnya atau sinonimnya. Maka nggak boleh mengatakan laisu asadin sebab keduanya berartikan sama, yaitu macam. Yang kelima, nggak boleh mengidofahkan mausuf pada sifatnya. Maka nggak boleh mengatakan ja'aro julu fadilin. Selanjutnya ada ciri-ciri idofah. Yang pertama, terdiri dari dua kata. Idofah selalu terdiri dari dua kata yang berhubungan secara gramatikal. Kata pertama disebut mudhof dan kata kedua disebut mudhof ilaih. Yang kedua, kata pertama yaitu mudhof nggak pernah menggunakan artikel definite seperti yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan kata yang pasti. Mudhof adalah kata yang memberikan informasi atau penjelasan lebih lanjut tentang kata kedua.
Terus yang terakhir itu kata kedua yaitu mudhof ilaih, biasanya menggunakan artikel al atau alif lam, misalnya nama orang atau tempat. Ya, pada umumnya mudhof ilaih ini kata benda yang dijelaskan atau diterangkan oleh mudhof. Nah, yang selanjutnya itu ada contoh idhofah. Yang pertama, kitaba al-tolib, yang artinya buku murid. Mudhofnya itu ada di kitaba, yang artinya buku. Mudhof ilaihnya itu ada di al-tolib, yang artinya murid. Jadi penjelasannya itu kayak ini tuh menunjukkan bahwa buku tersebut tuh memiliki atau dimiliki oleh murid. Jadi kayak dalam hal ini tuh idhofah menggambarkan hubungan kepemilikan. Terus contoh keduanya tuh ada sayyarah jadidah, yang artinya itu mobil baru. Ya, mudhofnya itu ada di sayyarah, yang artinya mobil. Terus mudhof ilaihnya itu ada jadidah, yang artinya baru. Nah, penjelasannya tuh di sini tuh si idhofahnya itu nggak menunjukkan kepemilikan, melainkan kayak hubungan deskripsi gitu yang menjelaskan bahwa mobil tersebut tuh adalah mobil yang baru. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi idhofah. Fungsinya tuh kayak menyatakan kepemilikan, adalah fungsi idhofah yang paling umum, menunjukkan bahwa kata benda pertama dimiliki oleh kata benda kedua. Dalam bahasa Indonesia tuh kayak kayak sering diterjemahin dengan menambah akhiran dengan nya atau menggunakan kata milik. Terus yang kedua tuh menjelaskan jenis atau bahan. Jadi idhofah tuh kayak dapat menunjukkan jenis atau bahan dari kata benda pertama. Dalam bahasa Indonesia ini kayak sering diterjemahin dengan kata dari. Nah, terus yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi si idhofah ini adalah konstruksi gramatikal penting dalam bahasa Arab yang menggabungkan dua kata benda atau kata benda dan kata ganti kepemilikan untuk membentuk satu frasa yang bermakna kepemilikan, jenis, terus tempat, waktu, atau memberikan spesifikasi kayak kejelasan pada kata benda pertama gitu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang bab idhofah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar.